Oke, selamat siang semuanya. Oke, saya akan memberikan sebuah apa ya pembelajaran ya. Ini hanya bersifat asinkronus saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bersedia hadir dan menyimak apa yang sudah saya sampaikan ya. Ya, eh, gimana kabar dari rekan-rekan semuanya? Mudah-mudahan sehat ya. Itu harapan kita semua untuk hari ini. Karena ketika masa pandemi, sehat merupakan hal yang paling utama dan tidak bisa diganggu-gugat ya, seperti itu. Oke, sesuai dengan kesepakatan minggu yang lalu, ya, sekarang adalah pertemuan ke-10 sesuai dengan apa yang sudah tercatat di silabus dan sudah saya bagikan. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang model-model pembelajaran untuk anak usia dini, yaitu mengenai sentra. Dan hari ini kita masih membahas tentang model-model pembelajaran anak usia dini, yaitu model pembelajaran sudut. Ya, saya yakin mungkin rekan-rekan semuanya sudah ada yang mengimplementasikan model pembelajaran sudut, ada juga yang mungkin masih bingung, sudut itu seperti apa sih, harus bagaimana, gitu kan, bagaimana cara mengelolanya, gitu kan, mungkin ada juga seperti itu. Atau mungkin ada juga teteh-teteh yang merasa kebingungan, bagaimana cara budgetingnya mengelola tentang pembelajaran sudut, gitu kan. Oke, nanti kita sisi diskusi ya seperti ini. Oke, mangga sesuai seperti biasa, pembelajaran biasa, rekan-rekan semuanya bisa masuk ke LMS untuk mengisi absensinya untuk hari ini pertemuan ke-10. Namun untuk rekan-rekan yang tidak bisa hadir atau misalnya tidak bisa melakukan pembelajaran secara asinkronus ini, mohon untuk konfirmasi lebih lanjut ya, dan berikan alasan kenapa tidak bisa mengikuti pembelajaran secara asinkronus ini. Oke, ya. Oke, kita langsung aja melakukan perkuliahan hari ini. Tetap semangat ya untuk hari ini. Walaupun dengan cuaca yang hujan, berpetir gitu kan. Mudah-mudahan tidak ada kendala rekan-rekan semuanya untuk bisa menyaksikan pembelajaran secara asinkronus di pembelajaran ke-10 ini. Oke, saya akan bagikan materi pembelajarannya. Mudah-mudahan harapan dari saya, rekan-rekan semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Namun jika tidak bisa memahami, nanti kita akan adakan sesi diskusi lanjutan ya. Bisa dengan apa? Daring selanjutnya atau misalnya bisa via WA group gitu kan dan lain sebagainya. Banyaklah cara yang bisa kita lakukan untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, kalau misalnya rekan-rekan semuanya sudah apa? Sudah siap? Oke, saya akan mulai. Ini mangga bisa dilihat di layar kaca rekan-rekan semuanya. Ini adalah model pembelajaran sudut atau misalnya bisa kita baca itu adalah Taman Indria. Ya, mungkin sudah ada yang pernah mendengar. Nah, model pembelajaran sudut itu secara sekilas adalah anak boleh memilih apa yang menjadi minatnya, apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kesenangannya. Seorang guru tidak boleh memaksakan anak, adek harus di sini ya, adek harus di sini, tidak boleh. Jadi seorang guru mempersilahkan anak mau masuknya ke sudut mana, mangga dipersilahkan. Anak maunya masuk sudutnya hanya satu, boleh. Anak maunya masuk ke sudut satu, dua, boleh. Atau misalnya anak boleh memilih kelima-limanya saja, mangga, boleh ya. Dan ini biasanya model pembelajaran sudut itu boleh berganti atau boleh divariasikan sesuai dengan tema dan subtema pada hari itu atau semester itu atau bulan itu gitu kan. Mangga mau mengadopsi tentang Permen 58, mau mengadopsi tentang kurikulum PAUD pada tahun 2013 Kurtilas ya, mangga gitu kan. Tergantung dari kebijakan masing-masing, tergantung dari lembaganya itu menganut kurikulum yang mana. Oke, jadi intinya guru tidak boleh memaksakan anak masuk ke sudut yang mana. Pokoknya guru mempersilahkan anak, yang penting secara indikator, secara aspek perkembangan anak tercapai. Oke, nah ini seperti yang tadi mungkin sudah pernah dijelaskan ya, intinya anak boleh memilih apapun sudut itu. Mau sudut satu, dua, tiga, enggak. Atau misalnya kelima-limanya boleh. Ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama
Ya, sudut latihan kehidupan praktis. Mungkin kalau misalnya untuk anak usia dini lebih jelasnya kepada lebih ke life skill, di mana anak untuk bisa terjun ke kehidupan masyarakat harus punya modal. Modalnya dari apa? Dari kemandirian. Karena di sini diibaratkan di sudut itu anak seperti menirukan gitu ya, bermain peran mengenai apa sih yang mereka lihat di lingkungannya. Seperti menyapu seperti orang dewasa, mencuci piring gitu kan, melipat baju, atau bahkan mengancingkan baju, menyisir rambut gitu kan, dan itu. Jadi hal-hal yang itu sebetulnya bermakna sekali untuk anak usia dini. Modal kemandirian anak. Jangan sampai ketika anak pulang, Mama, Mama, adek nggak bisa buka baju. Mama, adek nggak bisa menyisir rambut. Jangan sampai seperti itu, ya. Ini ada berperan sangat banyak di sudut latihan kehidupan praktis, di mana anak bisa apa ya melatih kemandirian anak sejauh mana sih tanpa bantuan orang tua atau guru. Nah, terus, yang kedua adalah sudut sensorik, di mana sudut sensorik itu adalah sudut yang berhubungan dengan penginderaan, penglihatan, pendengaran, gitu kan, penciuman, peraba, dan pengasapan. Nah, ya, seperti itulah gitu kan, di mana anak bisa meraba atau membedakan antara kasar gitu kan, lembut atau misalnya mengenai rasa-rasa gitu kan. Nah, seperti itu. Ini adalah di sudut sensorik di mana anak misalnya bermain playdoh ya gitu kan, bisa membedakan antara ini mah terlalu lembek deh gitu kan. Oh ini mah terlalu kasar, ini mah terlalu padat dan lain sebagainya. Nah ini adanya di sudut sensorik. Nah anak juga bisa loh bermain tentang pasir kan itu pasir ya ada permukaannya. Nah seperti ini ya, di sudut sensorik. Nah terus selanjutnya ini adalah sudut matematika. Mungkin untuk anak usia dini lebih kepada kognitif, di mana anak bisa mengembangkan aspek kognitifnya di sini ya dimulai dari konsep matematika yang simpel gitu kan namun membuat anak lebih menarik gitu kan kita serasa tidak memberikan pelajaran mengenai matematika gitu kan tapi anak memang lagi belajar contohnya seperti apalah gitu kan contohnya seperti anak bermain balok gitu kan anak bisa membuat sebuah menara berarti itu tandanya anak bisa menyambungkan satu bagian menjadi bagian yang utuh gitu kan anak juga bisa bermain puzzle gitu kan. Nah, terus anak juga bisa membandingkan, oh ini mah lebih panjang deh, ini lebih pendek, ini lebih besar, ini lebih kecil gitu kan. Entah misalnya ini mah lebih jangkauannya gitu kan, lebih 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 panjang, lebih pendek gitu kan, lebih luas dan lain sebagainya. Nah, ini di sudut matematika tanpa kita sadari membuat anak untuk bisa secara saintifik ya, bisa menyimpulkan sendiri. Kalau misalnya ini ada satu apel, ini ada dua apel misalnya. Anak bisa membandingkan, "Ah, di mana ya apel yang paling besar?" Gitu kan. Oh, ini ada dua loh, Bu. Apelnya ini apel satu, ini apel dua. Itu secara sekilas bisa memberikan pembelajaran secara konsep matematika namun secara simpel ya melalui balok-balok atau sudut apa menara bertingkat ya seperti melalui puzzle gitu kan melalui kartu huruf gitu kan kartu angka. Nah, ini adanya di sudut matematika. Nah, ini ada lagi nih gitu kan, ada sudut bahasa. Nah, untuk anak-anak yang lebih suka ke bahasa mungkin bisa memperdalamnya di sudut bahasa. Ya, di mana di sudut ini anak bisa eh, memberikan atau misalnya meningkatkan perbendaharaan atau kosakata anak gitu kan. Anak juga bisa mempelajari bagaimana tentang kartu huruf gitu kan puzzle huruf gitu kan gambar seri kartu kata-kata atau misalnya buku-buku bergambar gitu kan karena pada dasarnya biasanya di sudut bahasa itu seperti kayak ada perpustakaan mini gitu kan seperti ada perpustakaan mini di mana anak bisa membuka buku-buku yang menurut mereka itu adalah menarik gitu kan gambar-gambarnya cerah-cerah karena pada dasarnya untuk anak usia dini lebih menyukai hal-hal yang berhubungan dengan suasana yang menyenangkan dengan gambar-gambar yang mentereng ibaratnya seperti itu, yang cerah-cerah gitu. Nah, ini di sudut bahasa. Setidaknya dari sudut bahasa ada indikator-indikator yang anak capai ketika nanti keluar dari sudut ini. Ya, sudut bahasa ini. Walaupun indikatornya mungkin kayaknya nggak harus bintangnya 4, nggak apa-apa. Yang penting secara indikatornya tercapai, walaupun hanya bintang satu. Mungkin nanti ketika nanti dengan tema yang berbeda, anak masuk lagi ke sudut bahasa ini, mungkin ada peningkatan. Ya, nanti mungkin bintangnya hanya satu, sekarang masuk lagi ke di sudut bahasa bintangnya jadi dua.
Nah, kita kan berharapnya anak berkembang, walaupun secara kuantitas ya, secara frekuensi tidak terlalu banyak, yang penting ada kemajuan pada diri anak. Ya, karena pada dasarnya seorang guru tidak bisa memaksakan anak harus bintangnya 4 semuanya, gitu kan. Bintangnya 5 maaf, bintangnya 3 semuanya, tidak bisa gitu kan. Namun setiap anak punya perkembangan yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda, dan itu tugasnya orang tua dan pendidik bagaimana cara memfasilitasi eh, kemampuan-kemampuan utuh agar bisa tersalurkan dengan baik. Nah, mungkin di pendidikan anak usia dini ya, tidak hanya di pendidikan anak usia nih, mau di itu TK, RA, atau Kober gitu kan. Nah, di sudut ini bisa menjadi salah satu alternatif mengembangkan aspek-aspek perkembangan yang tadi. Ya, ini yang di sudut bahasa. Terus selanjutnya ini adalah sudut kebudayaan. Ya, sudut kebudayaan. Nah, kebetulan kami berada di wilayah Jawa Barat, ya, sudah jelas adalah Sunda gitu kan. Sudah jelas adalah Sunda. Jadi setiap hari Rabu biasanya, seorang anak itu memakai kalau perempuan ya, memakai kebaya, kalau laki-laki itu adalah memakai kampret atau pangsi gitu yang berwarna hitam itu. Biasanya ketika hari Rabu itu anak dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir adalah menggunakan, baik itu bahasa ya, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Sunda ya, baik itu permainan tradisional gitu kan, bahasanya gitu kan. Nah, di sudut ini sebetulnya ada tujuan untuk melestarikan karena anak-anak usia dini kan belum tentu tahu permainan-permainan secara tradisional. Nah, di sudut kebudayaan ini ada tujuan agar kelestarian itu tetap terjaga ya, tetap terjaga. Kalau misalnya di saya ya ada juga yang set angklung. Ya, anak-anak bagaimana cara memainkan angklung itu seperti apa, walaupun pada dasarnya mungkin anak-anak belum tahu secara intonasi, secara nada. Yang penting kita memberikan pemahaman gitu kan, atau misalnya memberikan sebuah treatment kepada anak bahwa ini loh angklung, bisa loh seperti ini loh gitu dimainkannya dan lain sebagainya. Nah, ini di sudut kebudayaan. Nah, ya, jadi untuk ibu-ibu guru yang punya apa ya, kemampuan bernyanyi Sunda bisa loh diimplementasikan di sudut ini, ya. Mungkin kita bernyanyi sedikit ya. Oke. Talambang, babak kosong. Talambang, babak kosong. Asupan piring cangkir, asupan piring cangkir. Gentong, 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 gitu kan. Nah, itu salah satu nyanyian apa yang biasa diimplementasikan oleh anak-anak di sudut kebudayaan. Ya, mungkin satu kali lagi ya kita nyanyi. Talambang, babak kosong. Talambang, babak kosong. Asupan piring cangkir, asupan piring cangkir. Gentong, gentong, gen gentong gitu kan. Nah, itu bisa membuat loh gitu kan gerakannya seperti apa gitu kan, mungkin dibuat lingkaran atau apapun gitu kan, mangga gitu kan. Nah, itu di sudut kebudayaan tanpa sadar sebetulnya anak itu lagi belajar loh gitu ya, seperti itu. Nah, ini gitu ya. Ini ada contoh contoh sedikit ya. Ini mengenai model pembelajaran sudut. Saya ini nanti saya sampaikan ya referensinya. Saya menyadur video ini dari sebuah akun YouTube. Nah, ini sudut keluarga.
Nah, itu ya. Secara sekilas di sana sebetulnya ya tidak begitu jauh ya implementasinya mengenai yang kemarin mengenai sentra dan area gitu kan. Nah ini pembelajaran sudut itu ada 5 ya ya. Jadi ini secara secara apa ya? Secara sampel saja gitu kan karena pada dasarnya setiap lembaga itu punya implementasi yang berbeda. Bagaimana cara penataannya gitu kan, bagaimana cara pengelolaan kelasnya dan lain sebagainya. Nah, itu ini sebagai hanya sebagai salah satu contoh saja. Siapa tahu dari video ini ada hal baik untuk bisa ibu-ibu semuanya adopsi. Oh ini loh ada program bagus gitu. Yuk kita adopsi di lingkungan masing-masing gitu. Nah intinya bukan untuk membandingkan satu lembaga dengan lembaga yang lain, tapi siapa tahu di tayangan ini ada program yang bagus yang bisa kita implementasikan, yang bisa menunjang gitu kan proses pembelajaran kita. Oke, saya ulangi lagi, gitu kan, saya review lagi ya. Model pembelajaran sudut itu ada 5 ya. Yang pertama adalah sudut latihan kehidupan praktis, practical life corner. Bagaimana orang-orang atau misalnya anak-anak berhubungan dengan life skill, gitu kan, memerankan orang dewasa namun secara kemandirian, menyapu, mencuci, gitu kan, menalikan sepatu, gitu, menyisir rambut, ya pura-puranya lagi menyetrika gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah sudut sensorik yang berhubungan dengan penginderaan, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan ya. Hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana anak bisa meraba kasar eh, atau lembut atau misalnya tentang berbagai rasa dan lain sebagainya. Nah, di sini adanya di sudut sensorik. Nah, terus adanya sudut matematika yang berhubungan dengan kognitif ya, di mana tentang konsep panjang pendek, besar kecil, tinggi rendah. Nah, ini secara sekilas bisa dikembangkan di sudut matematika. Terus selanjutnya ada sudut bahasa yang berguna untuk meningkatkan atau mengembangkan tentang perbendaharaan atau kosakata anak ya. Bisa dengan perpustakaan mini atau misalnya gambar seri, kartu huruf gitu kan, kartu gambar ya seperti itu. Ini adanya di sudut bahasa. Terus selanjutnya ada sudut kebudayaan, hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan kita. Kalau kita adanya di Sunda berarti secara tidak sadar, tidak langsung kita lagi mengenalkan kebudayaan Sunda kepada anak-anak. Ya, seperti itu. Ya, referensi yang saya hari ini buat ya. Tadi tayangan YouTube tadi ini adalah dari akun Ivan Prasetyo ya. Ini adalah ada linknya gitu kan. Nah, materi yang saya sampaikan untuk hari ini adalah dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini gitu kan. Dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2018 yang judulnya adalah Pengelolaan Kelas Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan di Jakarta oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, untuk hari ini pembelajaran secara asinkronus pada pertemuan ke-10 sudah selesai gitu kan. Mangga untuk rekan-rekan yang semuanya kalau misalnya ada hal yang perlu didiskusikan nanti kita lebih lanjut ke WA grup saja ya, ke WA grup saja. Yang sudah absen, yang belum mangga dipersilakan. Kalau misalnya yang tidak hadir untuk hari ini atau misalnya yang tidak bisa menyaksikan pembelajaran asinkronus pada pertemuan ke-10 ini, mohon untuk konfirmasi ketidakhadirannya seperti apa atau alasan ketidakhadirannya kenapa. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pertemuan kelima untuk semester 5 mata kuliah konsep dasar anak usia dini, mata pelajaran model-model pembelajaran anak usia dini pada pembelajaran sudut. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Kita kembali lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Happy weekend semuanya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.